Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Marina Adi-S, Guru Ekonomi SMA Negeri 5 Tanjung Pinang. Setelah mengikuti pelatihan Mandiri Merdeka Mengajar topik 1, Merdeka Belajar, saya pada kesempatan ini akan melakukan aksi nyata. Topik 1 yaitu Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, jadi setelah kita mengikuti pelatihan mandiri topik 1, Merdeka Belajar, kita diharapkan memiliki pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, kita memiliki pemahaman untuk memfasilitasi murid. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Pada topik Merdeka Belajar ini, terdapat 5 modul yang harus kita pelajari. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Serta yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, kita sebagai guru harus mampu memaknai dan menghayati pribadi guru sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Selain itu, kita juga harus mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri kita, sehingga kita bisa menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Serta menjadi seorang guru yang mampu bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi siswa untuk gemar dan senang belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan haruslah mampu menjadikan manusia sebagai manusia yang merdeka, yang hidupnya bersandar pada kekuatan dirinya sendiri, baik lahir maupun batin, sehingga tidak bergantung pada orang lain. Pada modul 2, mendidik dan mengajar, terdapat 6 poin yang dapat kita ambil kesimpulannya. Yang pertama, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Yang kedua, pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat hidup peserta didik baik secara lahir maupun batin. Yang ketiga, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang keempat, manusia merdeka adalah manusia yang dapat menguasai dan memerintah dirinya sendiri. Yang kelima, sistem AMOL. Dan yang keenam, pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun pendidikan keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Ki Hajar Dewantara menerapkan sistem AMOL pada perguruan taman siswa. Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang guru semestinya mampu menjadi pamong, mendidik dengan welas kasih sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan si anak. Dalam sistem AMOL, guru memiliki 3 fungsi utama. Di depan, ia menjadi teladan atau contoh yang baik bagi para murid. Di tengah, menjadi pendorong atau pemberi semangat. Dan di belakang, mengamati kemajuan murid. Bapak dan Ibu guru hebat, pada modul 3, kita akan mempelajari bagaimana cara mendidik anak yang mampu mendampingi dengan utuh dan menyeluruh. Pada modul ini, kita dihadapkan pada 2 kodrat yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah memiliki sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai seorang guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tersebut. Yang kita lakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga dapat mengaburkan sifat jeleknya. Kodrat zaman bisa kita artikan bahwa kita sebagai guru harus mampu membekali siswa kita menjadi siswa yang terampil sehingga dapat menyesuaikan diri dengan zaman, berkarya, dan menjadi siswa yang unggul.
Ki Hajar Dewantara mengembangkan azas trikon dalam sistem pendidikan yang terdiri atas kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu sendiri memiliki arti pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Sedangkan konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Bapak dan Ibu guru hebat, pada modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, kita akan mempelajari budi pekerti merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti peserta didik tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, tapi juga dibentuk dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi penuh, yang berisi berbagai macam coretan dan tulisan. Sehingga tugas kita sebagai pendidik adalah menebalkan dan memperjelas arti coretan dan tulisan tersebut. Modul yang terakhir yaitu modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai seorang guru, tidak hanya mengajarkan pengetahuan saja tentunya, tetapi guru juga harus mampu membimbing dan memantau peserta didik untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi yang berbeda, sehingga kita harus bisa melihat itu dan mengembangkannya agar potensi yang ia miliki menjadi bekalnya di masa depan. Fungsi pendidikan adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Demikianlah pemaparan aksi nyata topik Merdeka Belajar dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.